Perkenalkan, nama saya Felix Ricardo dari jurusan AMT dengan NIM 07060124 Di sini saya akan menjelaskan nomor 1 dan 2. Yang pertama, nomor 1. Kenapa kernel disebut sebagai jantung dari operating system? Itu karena kernel adalah software yang berhubungan langsung dengan hardware-nya. Hardware ini seperti CPU, memori, HDD, atau SSD, dan hardware lainnya, termasuk input-output device. Di Week 1 operating system ini sudah ada diagram penggambarannya. Kernel ini berada di tingkat paling bawah nomor 2, tepat di atas hardware. Itu artinya ya dia yang berhubungan langsung dengan kernelnya itu. Oke, selanjutnya kita bisa mengecek apakah kernel itu berjalan di laptop kita gitu. Nah, di sini saya akan mempraktekkan ya. Kita akan mengecek jalannya kernel di laptop saya menggunakan Task Manager. Oke, kita buka Task Manager dengan cara Ctrl+Shift+ESC pada keyboard, maka langsung terbuka ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada yang namanya di name ini ada sistem. Kernel itu berjalan di dalam sistem ini. Dalam sistem itu terdapat beberapa komponen seperti kernel itu sendiri yang bernama entoskernel.exe. Kemudian yang kedua ini ada hardware abstraction layer, device driver, dan system threads. Ini kurang lebih 4 komponen yang berjalan di dalam proses sistem. Oke, kemudian nomor 2, identify your OS layer. Nah, kita mengecek kernel version berapa yang berjalan di laptop saya gitu ya. Di sini saya akan menampilkan caranya menggunakan command prompt ya. Oke, di sini langsung saja kita buka Windows Run cmd. Nah, di sini kita bisa ketik langsung system info spasi pipe spasi find str string os version string tutup enter. Nah, setelah kita enter akan loading dan data yang kita cari langsung muncul. Di sini kita bisa lihat beberapa informasi yang kita dapatkan, dan kernel version yang kita cari adalah di sini 10.2600. Ini adalah version kernel kita. 26.100 ini itu adalah build number dari kernelnya. Jadi karena kernel itu adalah bagian dari OS ya, setiap kali kita melakukan update Windows ini bisa berubah. Dan kalau misalnya ini berubah, artinya kernel kita diupdate. Selanjutnya, ada berapa kernel proses atau modules yang bisa saya temukan di laptop saya. Ini setelah saya cari-cari, kernel proses itu sebenarnya kurang tepat. Yang bisa saya temukan itu adalah ya proses sistem ini sendiri. Kernel proses itu dia adalah komponen dari sistem, dari sistem proses. Oke, untuk melihat kernel modules ini tidak bisa dibaca melalui Task Manager. Jadi saya menggunakan aplikasi tambahan yaitu Process Explorer. Oke, jadi ini adalah tampilan Process Explorer ya. Di sini kita bisa lihat ya proses sistem. Nah, di sini adalah beberapa kernel modules yang bisa saya temukan. Di sini entos kernel bisa kita temukan dan dia sudah ter-highlight warna biru tua ya. Dan ya, seperti yang bisa kita lihat ada ratusan kernel modules yang bisa saya temukan melalui aplikasi ini. Oke, perkenalkan saya Jeffrey Tadi Santosa, NIM 070601241039, akan melanjutkan penjelasan untuk nomor 3 dan 4. Oke, jadi yang diminta di nomor 3 ini adalah buka Task Manager. Jadi di sini Windows buka Task Manager, kemudian buka proses running dalam beberapa mode berbeda, identifikasi, setidaknya 3 aplikasi dan 3 sistem proses. Kita langsung masuk saja ke Task Manager. Jadi di sini adalah tab processes, kita bisa melihat apps di sini, kemudian kernel or system processes or background processes, kita bisa lihat di bawah ini. Kalau mau lebih lengkapnya kita bisa langsung lihat ke details. Di sini juga bisa langsung melihat yang bekerja sebagai peran utama ya di sini. Kemudian kita langsung masuk ke tab performance untuk grafik memori seperti ini dan grafik CPU seperti ini. Dari aplikasi yang digunakan atau yang berjalan di bawah ini akan muncul spek-spek di grafik CPU. Ini menandakan aplikasi yang berjalan atau sedang digunakan merupakan CPU intensif. Jadi CPU di laptop ini sendiri besarnya ada 24 cores, dan untuk data lengkapnya untuk pengamatan sebelumnya sudah ada di bagian ini gambar 3 ya. Pada gambar 3 ini sudah ada datanya. Kemudian untuk grafik memori ini maksimal ada 32 GB dan grafiknya biasanya dia stabil atau konstan, dan biru ini menunjukkan ruang memorinya. Jadi semakin banyak proses yang berjalan atau aplikasi yang digunakan, dia semakin besar juga ruang memori yang dipakai. Begitupun sebaliknya. Nah, kemudian kalau mau kalkulasi, misal Adobe Acrobat, Google Chrome atau OBS ini dia CPU-nya pakai berapa core, memorinya dia memakai berapa persen, padahal di sini CPU-nya persen dan memorinya megabyte. Kita bisa menerapkan apa yang diajarkan di week 3 proses management seperti ini. Jadi kita tinggal mengalihkan saja kalau untuk CPU berapa persen dikali cores-nya. Kalau di sini kan kali 24. Kemudian untuk memori kita tinggal dibagi dengan total RAM, keseluruhan RAM
RAM 32 GB dikali 100%, seperti itu perhitungannya. Kesimpulannya adalah kalau CPU itu menjalankan proses atau jalannya aplikasi, sedangkan kalau memori dia menyimpan data dari jalannya aplikasi tersebut. Lanjut ke nomor 4, kalau ditanya OS-mu itu monolitik atau microkernel based, kita tahu dulu OS-nya apa. Dari tampilannya aja ini adalah Windows. Kemudian kalau mau tahu detailnya kita bisa mengetikkan sistem info find string OS. Di sini command prompt-nya seperti ini detailnya ya. Kemudian kita bisa lanjut, kalau karakteristik monolitik itu intinya satu, kuncinya satu, yaitu besar dan terpusat. Jadi semua karakteristiknya juga memiliki inti yang sama, sehingga kekurangannya adalah dia kurang stabil, sehingga kalau ada satu bug dia keras semuanya. Sedangkan kalau microkernel structure, satu kuncinya adalah terpisah masing-masing bagian. Dia berjalan berdasarkan masing-masing bagian. Jadi misal ada bug, satu bug itu dia tidak mempengaruhi yang lain, sehingga dia stabilitasnya lebih tinggi. Nah, kita lihat kembali di tab details. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa melihat antara aplikasi, user, dan ASUS, kemudian sistem, network, dan lain-lain DWM ini berada di dalam satu tempat yang sama, satu proses yang sama, satu task yang sama. Atau kalau dari pengamatan sebelumnya itu seperti ini ya. Jadi dari gambar ini kita bisa melihat ada sistem PID 4, sistem interrupt, CSRSSX, NV display container, SVC host, DVM, sistem idle process, sliding service, dan lain-lain. Ini semua menunjukkan karakteristik yang sama, yaitu bahwa semua layanan dan fungsi OS itu digabung menjadi satu program besar yang berjalan di kernel space. Jadi kita bisa melihat dari gambar itu tadi bahwa core sendiri sebagai proses ini PID 4 yang ini. Kemudian device driver, sistem service terintegrasi, hardware asasnya langsung juga di dalam sini, dan minim isolasi. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa Microsoft Windows 11 yaitu OS perangkat saya ini dengan versi sekian menerapkan struktur monolitik. Saya Seluma Zayuwa, NIM 076012410055 akan melanjutkan nomor 5 dan 6. Untuk melihat operating system dan versinya, saya akan mencontohkan dua cara. Yang pertama adalah cara yang mudah, kita hanya butuh buka setting, terus kita ke sistem, kemudian ke scroll paling bawah, about. Nah, kita bisa lihat ada Windows specification. Nah, terus cara selanjutnya kita bisa buka command prompt, terus kita tulis system info. Dan muncul. Oke, dari sini kita bisa melihat OS name dan edition di Windows 11 Home Single Language. Microsoft Windows 11 Home Single Language. Nah, terus kita bisa lihat di sini di setting ada OS build 2600.6584. Nah, kalau di command prompt kita lihat OS version 10.0.26100. 26100 ini adalah build Windows 11-nya. Terus habis itu kalau di sini di setting ada 6584 itu adalah patch-nya dari build 2600. Nah, kalau di command prompt kita bisa lihat 10. Nah, 10 ini itu 10.0 ini itu adalah versi kernelnya. Terus selanjutnya screenshot of your disk properties, file system type, and storage details. Nah, untuk membukanya pertama kita membuka file manager, kita scroll disk PC, terus habis itu Windows SSD ini kita properties. Nah, terus properties ini kita juga bisa lihat detailsnya. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa storage-nya itu totalnya adalah 474 GB. Dengan space yang sudah terpakai adalah 374 GB dan space yang lagi kosong adalah 99,7 GB. Type-nya itu adalah local disk dan file sistemnya itu adalah NTFS. Nah, dari sini kita juga bisa lihat details storage-nya yang terpakai itu di mana saja. Which algorithm provides the best average waiting time? CPU scheduling algorithm yang memiliki waiting time terbaik atau tercepat adalah shortest job next. Nah, karena algoritma ini akan mengambil proses yang memiliki burst time terendah terlebih dahulu, yang membuat total rata-rata waiting time akan menjadi lebih rendah karena proses yang membutuhkan waktu lebih lama akan dikebelakangkan. Seperti contoh di sini ada proses P1, 2, 3, 4. Nah, ini bagaimana cara algoritmnya berjalan. Jadi dia akan ambil P4 dulu karena cuma 3, P1 yang burst time-nya 6, P3 yang burst time-nya 7, dan P2 yang burst time-nya 8. Lalu bagaimana cara menghitung average waiting time-nya? Jadi diambil dari 0, 3, terus 9, dan 16. Terus dibagi total prosesnya. Hasilnya 7. Which algorithm offers the fairest treatment of all process? CPU scheduling algorithm yang memproses teradil adalah round robin atau RR. Algoritma ini menjalankan proses dengan dilakukan seperti first come first serve, terus kemudian memotong proses atau preemptive setiap burst time-nya sudah menyentuh time quantum yang kemudian akan berpindah atau context switch ke proses selanjutnya. Membuat tidak akan ada proses yang mengalami starvation karena akan terus melompat-melompat ke setiap proses. Lalu bila sudah mencapai proses terakhir, algoritmanya akan kembali ke proses yang paling awal yang belum terselesaikan.
Seperti pada contoh di sini, time kuantumnya di set oleh OS sebanyak 4. Nah, prosesnya ada 3, 1, 2, 3, dalam burst time 24, 3, 3. Nah, ini gimana cara jalan algoritmanya, yaitu pertama dari P1 dikurangin 4 dari time kuantumnya. Setelah sudah mencapai 4 langsung pindah ke 2, karena 2 hanya memiliki 3 burst time, langsung pindah lagi ke 3, dan 3 hanya memiliki 3 burst time, jadi P2 dan 3 sudah selesai. Nah, sekarang berlanjut ke P1, lanjut lagi sampai proses P1 sudah mencapai burst time ke-24-nya atau sudah selesai.